Shalom dan selamat pagi sahabat Delima yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita disapa kembali oleh firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Jumat 6 September 2024 yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat 14. Demikianlah isi firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dalam bahasa Batak, isinya disesado surat tangani nadopak kita, ima akapatik namaralohon hita, dipadaudui dilohoton tusilangi. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, surat hutang yang disampaikan kepada kita melalui nas ini, tentu kita akan langsung teringat dengan daftar hutang atau daftar belanjaan kita di sebuah kedai sembako mungkin, atau di kedai-kedai tertentu. Bagi para kaum bapak mungkin juga langsung teringat dengan daftar hutang atau tunggakan yang sudah ada di kedai kopi langganannya. Tentu dinamakan surat hutang adalah karena kita belum membayar lunas apa yang sudah kita pilih untuk kita beli. Sebab kalau sudah lunas tentu tidak akan masuk daftar hutang, bukan? Nah, bagi yang masih punya daftar atau surat hutang di kedai, maka silakan dibayar supaya namanya tidak tertulis lagi di surat hutang. Saudara-saudara yang terkasih sahabat Delima, istilah tentang surat hutang juga dipakai oleh Rasul Paulus dalam nas yang sudah kita baca untuk menggambarkan daftar dosa yang kita miliki di hadapan Tuhan. Sebelum kita membahas tentang surat hutang, kita perlu memahami apa itu hutang menurut pemahaman kita dan menurut apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di nas ini. Tentu hutang yang disebutkan adalah dosa. Maka surat hutang yang disebutkan adalah daftar dari perilaku perbuatan-perbuatan kita yang begitu banyak yang melanggar perintah Tuhan, yang melanggar apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka kalau dengan demikian kita memiliki banyak dosa dan tentunya kita memiliki banyak hutang, maka hutang itu harus lunas. Hutang itu harus dibayar. Sebab dikatakan bahwa pemahaman dosa memiliki konsekuensi untuk mati. Seperti tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Maka setiap orang berdosa mempunyai hutang nyawa. Maka orang-orang berdosa tersebut juga dituntut untuk membayarnya, dituntut untuk melunaskannya. Dan jika sepanjang hidup manusia memiliki hutang yang adalah dosa yang belum ditebus atau dilunaskan, maka manusia akan terus-menerus terikat dengan hutang tersebut. Yang tentunya hutang itu akan membelenggu hidup orang percaya, dan hutang itu akan senantiasa mengganggu hidup orang percaya, sebab itu merupakan tunggakan dari Tuhan yang harus dibayar. Hutang itu adalah pelanggaran-pelanggaran kita dan bentuk nyata dari dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk adalah kegagalan orang percaya untuk memenuhi hukum Taurat yang merupakan juga adalah yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih sahabat Delima, tentu dalam nas ini kita diingatkan bagaimanakah cara manusia untuk membayarnya. Kalau manusia yang berdosa dan memiliki hutang, maka seharusnya manusia itu jugalah yang membayarkannya lunas. Namun kalau tadi dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, maka kalau manusia itu memiliki dosa, memiliki hutang, maka dia harus membayarnya dengan nyawanya. Tentu tidak ada lagi kesempatan manusia untuk berbuat baik lagi. Sebab kalau dosa itu dibayar dengan nyawa,
maka begitu manusia mati, maka segala sesuatu akan berhenti. Nas ini mengingatkan kita kembali bahwa hutang kita ternyata sudah dibayar lunas. Dibayar oleh kematian Yesus Kristus yang adalah sempurna untuk kita sebagai pembayaran lunas atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan memberi nyawanya di kayu salib, maka hutang itu ditiadakannya dan dipakukannya di kayu salib. Sehingga kita bukan lagi orang-orang yang berhutang, tetapi orang-orang yang sudah dimerdekakan dari hutang tersebut. Oleh sebab itu di pagi hari ini, selaku orang-orang yang telah dilunaskan hutangnya kepada Allah melalui kematian Yesus Kristus itu sendiri, yang sebenarnya kitalah yang harus membayarkan hutang kita, namun karena kasih Allah, Dia memberi anaknya yang tunggal itu untuk melunaskan hutang kita, sehingga kita menjadi bebas dan memperoleh kesempatan untuk hidup baru dan memperoleh tempat untuk kehidupan yang akan datang. Maka saat ini kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Allah dan kembali mengingat atas hutang-hutang kita yang sudah lunas dengan memperbaiki hidup, memperbaiki kelakuan kita, sehingga kita tidak lagi terikat dan terbelenggu dengan dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kita yang ada di hadapan Tuhan. Hari ini mari bersyukur dan berterima kasih. Kita adalah orang-orang yang ditebus, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, kita adalah orang-orang yang tidak lagi berhutang kepada dosa, kepada maut, kepada dunia ini, tetapi kita sudah menjadi orang-orang yang menjadi milik Allah, yang mempunyai sukacita di sorga dan di bumi ini. Selamat bersukacita dan bersyukur atas rahmat Tuhan yang memberikan kita kehidupan baru setiap hari, untuk kita boleh memakai itu menjadi kesempatan untuk berbuat baik. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Shalom.